Halo semuanya, Welcome back to Automotive Talks. Nah, udah lama nih kita nggak bahas berduaan gini nih mau kita berdua ya. Iya. Udah, yang terakhir kan kita bahas soal itu tuh yang X-Trail sama New Ice, ya kan. Wah, lagi insecure, celana pendek banget. Gua temenin dah War tuh. salah. Terus kita mau bahas apa War? Karena emang setiap episode itu nyiapin topik Wara. Gua mah nggak mau ngapain, gabut. Enggak lah. Kita hari ini mau ini aja, topik yang ringan-ringan. Oke. Fun fact aja gitu. Iya, kita kembali ke ini kita ya, benang merah kita ya. Benang merah vlog kita. Betul. Apa tuh War? Kita mau ngebahas kepanjangan dari singkatan-singkatan yang ada di, mungkin kebanyakan ada di fitur mobil kali ya. Iya. Atau di mungkin ya di sekitaran dunia otomotif lah. Oh iya. Gitu. Singkatan-singkatan tuh apa contohnya? ABS. Oh iya, kan banyak orang nggak tahu juga Banyak ya. yang nggak tahu. Itu satu contoh aja lah. Ntar kalau diomongin di depan tahu semua. Iya. Terus ada ini juga BMW, orang banyak tahu kan. Iya bener. DFSK, tahu Iya. singkatan apa? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya udah, makanya cek episode ini dan tonton sampai habis. Oke, gue dapet War. Berarti emang kadang-kadang tuh ya kalau orang ngerti mobil sih pasti tahu ya singkatan-singkatan kayak ABS, EBD, terus BA. BA, Iya. Bachelor of Arts. Tapi kan mungkin banyak juga yang beli mobil ya beli aja gitu. Tapi kayak ada tulisan mobilnya ABS tuh apa? Iya. Terus SRB gitu kan Iya. ya. Bingung kadang-kadang. Gue juga. SA. Iya, gue juga. Ada tuh satu mobil apa ya? Nissan Navara tuh. Gue inget banget temen kita pernah punya Navara baru tuh. Terus yang gue bingung tuh di baknya tuh bagian baknya. Ada sana yang 4-wheel drive tuh punya ABS, BA, ASA, apalah gitu. Oh iya. Iya kan? Lo Iya, tau nggak? banyak Iya, tuh, banyak kayak tuh. gelar sarjana anjir, ya kan? Ya udah, langsung kita bahas aja. Yang pertama mau apa, War? Kita bahas yang paling umum sering didengar. Apa tuh? ABS. Oke. Apa tuh, War? Asal berhenti syukur. Oh, EBD enggak berhenti doa. Doa berhenti ya Allah, doa berhenti gitu. Lawas banget itu guys. Iya, itu bercanda bapak-bapak banget. Iya. Nah. Kalau ABS itu sebuah fitur yang dimiliki. Apa dulu? Panjangannya belum tadi. Rasa berhenti syukur kata lu. Oh enggak, ini bridging dulu nih. Oh, oke, siap. Sebuah fitur pengereman yang dimiliki oleh kendaraan-kendaraan zaman sekarang. Kendaraan-kendaraan modern lah ya. Ya, mobil dulu juga udah ada sih, tapi nggak semua punya itu. Yang mewah-mewah doang biasanya ya. Biasanya gitu. Kalau sekarang mungkin udah hampir semua lini Harus sekarang wajib. Udah wajib ya? Wajib. Karena kalau enggak Rating. Jadi gue lupa di kalau nggak salah tuh parameter paling gampang adalah Avanza tuh. Avanza sama Innova. Innova dulu tuh kan 2012 itu kalau nggak salah punya gue yang putih itu tuh Iya, belum airbag. Iya, Ya kan? belum ABS juga. Belum ABS juga. Iya. Nah tiba-tiba dua facelift yang barong tuh, yang apa sih Dono? Iya. Ya tiba-tiba yang tipe E-nya pun udah ABS, udah airbag. Oh, gitu tiba-tiba. ya? Iya. Oh, tipe E-nya ya? Oke. Jadi kayak 2014-an ya, udah ABS itu mobil udah harus airbag dan ABS gitu loh. Berbarengan loh ABS airbag setahu gua. Jadi ABS itu adalah anti-lock braking system. Oke, apa tuh baru? Jadi anti-lock braking system itu sebuah fitur yang dimiliki oleh sebuah mobil untuk sistem pengeremannya ketika si pengendara nginjek remnya mendadak, duk gitu ya, full power gitu, dengan ada sistem ABS itu bannya tidak ngunci. Oh jadi cet gitu ya? Jadi kayak ya ada gerak deg gitu. Iya. Makanya dan ABS itu juga makanya mobil yang ada ABS itu ada modulnya lagi, modul ABS kan. Oh ya. Kalau iya dulu pengalaman juga sih ada teman dulu pakai kijang kapsul tabrakan gara-gara ABS. Ngunci. Iya di rem ngecet, ya udah gitu. Numbur tuh ya. Numbur. Gue juga pernah dulu naik Nova hampir tuh. Nova G kan nggak ABS kan. Gue pernah juga naik Satria. Satria FU. Tapi motor sekarang banyak pakai ABS ya. Makanya. Iya. Dulu kan jarang. Iya, Nmax, Aerox, Iya, udah Vario. pada ABS. Vario enggak, ABS yang baru ya 160. ABS. Iya bener. Terus apa lagi War? EBD. EBD. Apa itu? Gue nggak tahu apa lagi. Electronic Brake Force Distribution. Apa tuh? Ya, electric, brake Ya. force, gaya pengereman, distribution. Jadi bener-bener keempat-empatnya tuh, ini gue gak sotoy sih, tapi dari namanya udah ketahuan apa kan. Pembagiannya jadi Pembagian rata gitu. Jadi gitu. nggak banyak full power di depan atau full power di belakang. Betul. Karena berbahaya juga kan kalau udah ada full power di belakang, tiba-tiba suatu saat bisa aja ngunci, Iya. mobilnya bisa
ke kelontang. Iya bisa. Bisa. Langsung lontang. Stupi. Kalau banyak di belakang bisa oversteer. Iya. Kalau banyak di depan kan kayak es pas dibejek tuh bisa begitu. Iya benar. Jadi ya perpaduan antara ABS EBD. Biasanya sih mobil udah dilengkapi ABS EBD. Biasanya. Maksudnya udah satu paket lah Satu istilahnya. paket, benar-benar. Jadi benar-benar satu buat anti ngeloknya, yang satu benar-benar gaya pengereman itu merata ketika lu ngerem Oke, gitu. oke. Gitu, Bro. Apalagi War? Coba. Lanjut ya. Jadi biasanya ada ABS, EBD, satu lagi nih BA. Oh, yang tadi sarjana seni itu. Brand ambassador. Oh iya. BA itu adalah brake assist. Oke, apa itu? Jadi Baru Google ya? sebenarnya jujur banget. Iya nggak apa-apa lah, kan namanya kita juga ngerti-ngerti banget. Iya, betul. BA tuh jarang loh, kalau Iya, ABS kan BA sering ketemu. BA itu brake assist. Jadi ketika si pengendara injek mendadak nih, walaupun dia mendadak nih, tapi misalnya nginjeknya nggak terlalu full banget gitu misalnya. Oke. Nah, dia tuh si BA ini membantu force-nya itu seakan-akan diinjek full gitu. Jadi apa namanya brake force-nya tuh daya pengereman itu jadi lebih iya. Lebih banyak lah, ya. lebih banyak lah ya, benar. Oke. Jadi jarak pengeremannya hingga mobil berhenti itu akan lebih pendek ketika pakai brake assist tersebut. Oke. Mantap. Itu ya. Iya. Tapi jarang biasanya ada tulisan BA itu agak jarang sih. Agak jarang sih. Biasanya di brosur baru ketahuan tuh. Iya, Jadi iya. lu baca mobil-mobil di brosur tuh ada tuh. ada. Kalau BS sih banyak BS banget. ya. Terus apa lagi, War? CBS. Oh iya, gua nggak ngerti lagi. Vario gue CBS tuh. Apa sih singkatannya, War? CBS itu fitur yang agak mengganggu menurut gue. Iya, bener sih. Bener. Itu adalah teknologi dari merek Honda, motor terutama, yaitu kombi brake system. Oh iya. Gunanya? Gunanya semisal kita cuman rem matic ini kan kanan kiri ya. Iya. Misalnya cuman kiri doang yang lo tarik tuas remnya, yang kanan itu juga sebenarnya Ngebantu gitu ngebantu ya? juga, ngerem juga. Jadi misalnya rem belakang tadinya lo cuma mau rem belakang doang, tapi depannya juga ngerem juga. Tapi walaupun tetap tenaga rem itu lebih banyak di belakang, tapi depannya juga ngebantu ngerem. biar nggak slide apa sih, biar nggak ngunci gitu ban belakangnya. Iya, mungkin salah satunya seperti itu. Tapi gue ngerasain motor gue jadi nyebelin banget dah. Iya, Agak emang. pakem jadinya. Rasanya emang feelingnya agak jadi aneh. Iya, cuman ketika ada bagus sih ketika lo jalanan basah lagi hujan terus lo ngerem dadak pede sih pakai motor itu. Iya. Ya kan kayak brok gitu langsung apa nggak takut lo kepleset gitu loh. Benar, Amannya itu tuh untungnya tuh Iya, si Vario. Tapi kan motor gue dari Aerox nih. Geo Vario. Wah, tuh jauh banget remnya gila rasanya. Enakan Aerox. Enakan Aerox sebenarnya, cuman karena lo dalam banget. Ya atau nggak karena lo udah terbiasa aja sama itu. Iya, tapi lama-lama pakai Vario ya jangan ngebut-ngebut aja gitu. Nggak mau ngerem misalnya kadang-kadang kayak anjing dalam banget gitu loh. Gitu. Oke. Apalagi? Lanjut lagi, ini biasanya di mobil-mobil yang ada rem tangannya. EPB. Rem tangan, iya. EPB. Elektronik Parking brake. parking brake Iya. yang rem udah nggak tangannya gini lagi. Udah nggak gini, udah pencet-pencet lah. Biasanya ada tulisan hold. Oh ya. Yang nggak tahu hold itu jadi, coba lu jelasin. Apa tuh? Iya, brake hold lah itu. Brake hold itu Iya, jadi iya. kayak Jadi kepake tuh ketika macet. Biasanya itu pakai banget, enak banget tuh fitur. enak sih. Jadi kalau misalkan itu diaktifin, misalkan lu ngerem, biasanya itu kalau mobil antara ngeremnya agak lama atau ngeremnya dalemin, jadi dia aktif si brake hold itu. Fungsinya adalah ketika ya lu nggak usah nahan rem lagi, jadi udah santai aja. Kalau nunggu macet gitu, nunggu merah, Iya. udah tinggal lepas rem, dia brake hold aktif, dia ngerem sendiri, begitu gas tinggal gas aja gitu. Seakan-akan tuh ada rem tangan yang sedang aktif juga gitu ya. Terus dia juga ngebantu kalau ditanjakan sebenarnya. Oh benar. Selain si ada lagi nih War, HSA, Hill Start Assist. Itu apa tuh? Itu sama, nggak sama sih. Jadi kalau misalkan itu si brake hold untuk nahan rem, kalau HSA ini sebenarnya dia gunanya buat tanjakan doang. Jadi pas ditanjakan gini nih, Mobilnya nggak mundur. mobil nggak mundur. Pas direm, dilepas, mobilnya nggak akan mundur selama 3 detik nggak usah. Tapi kalau lu diemin, lama-lama turun. dia, iya. Itu ada waktunya. Ada waktu 3 sampai 5 detik lah, tergantung mobilnya gitu. Tuh HSA. Oke. Itu mau mobil baru biasanya. Tapi sekarang sih banyak banget sih mobil pakai itu. Kayak Toyota Rush itu udah pakai. Oh, udah pakai. Avanza kayaknya udah pakai juga deh. Avanza baru.
Oke, selanjutnya adalah ini nih. Ini sering banget ketemu di mobil. Kalau masuk mobil, apalagi kalau bukan mobil-mobil zaman sekarang ya, yang nggak zaman sekarang juga maksudnya ya mobil-mobil 7 tahun ke belakang lah, 7 tahun ke sana lagi ke 90 2000-an itu adalah SRS airbag. Apa tuh? Nah, airbag sendiri udah tahu kan, itu kan kantong udara ketika lu tabrakan itu keluar kan. Nah, SRS ini apa gitu kepanjangannya? Dia supplemental restraint supplemental restraint system. Ya, jadi sebenarnya ini bukan apa-apa sih sebenarnya. Jadi singkatnya adalah airbag adalah komponennya, si balonnya. SRS itu sistemnya, gitu loh. Jadi sistem yang mampu memproteksi penumpang ketika terjadi tabrakan, sama seperti seatbelt. Itu doang sih sebenarnya. Nggak penting-penting banget kalau ini. Nggak penting untuk tahu. Dan SRS airbag itu tulisan SRS airbag itu biasanya ditemuin di mobil 90 sampai 2015-an lah. Kalau mobil baru emang sekarang? Seinget gue udah pada nggak ada, udah nggak pakai. Tinggal airbag aja. Iya, airbag to gitu. Apalagi mobil Eropa yang pertama kali tulisan airbag to gitu loh. Dua ya 36 di Mercy itu biasanya masih SRS airbag, cuman pas kesini sih udah nggak pernah airbag ada. Aja, airbag to gitu. Ya, karena orang juga ya udah paham lah itu apa gitu. Iya, jadi emang ya gitulah. Masih ejaan zaman dulu istilahnya. Ejaan zaman dulu sama ejaan zaman sekarang airbag doang gitu. Gue dulu waktu kecil beranggapan kalau airbag tuh kalau setirnya kita tonjok tuh bakal keluar loh airbag itu. Ternyata enggak ya? Coba aja. Coba deh. Kayaknya enggak sih. Daripada gitu mending lu dalam mobil, sensor airbag gue gedor gitu. Gitu. Karena itu pasti aktif. Terus selanjutnya adalah VSA. Apa VSA? VSA ini bukan umumnya sih. Gue paling sering lihat tuh di Honda. Honda mana? Bukan Honda ya? CR-V gitu VSA bukan tulisannya? Oh iya, vehicle apa sih? Stability Assist. Oke. VSA VSC ya? Gue ragu ya jadi. Vehicle Stability Control ada. Iya. Itu sebenarnya ini sih kalau VSA terus apa ESP, VSC itu sebenarnya tergantung brandnya sih mau namain apa sebenarnya. Beda sama aja. TRC, Traction Control gitu sama-sama lah. TRC emang Traction Control? Iya. Ada kan? Tracing Control bukan? Ya itulah. Iya, jadi memang itu tergantung penamaan dari brandnya aja. VSA tuh Vehicle Stability Assist, ESP itu Electronic Stability Program. Terus zaman dulu di BMW itu ASC. Anjir gue lupa. Stability Control. Anjir ntar gue itulah. Di insert gue tulis lah. Pokoknya itulah macam-macam. Di Mercy itu ESP, ESC ada juga. Electronic Stability Control gitu-gitu kan. Iya. Tapi ya kadang-kadang mungkin banyak yang bingung juga. Maksudnya tiap masuk mobil gitu beda-beda. Tulisannya ESC. Kadang cuma gambar doang kayak ada mobil terus gini, terus off gitu kan. Gitu doang kan. Ya gitu-gitulah kurang lebih. Sebenarnya itu semua adalah sistem yang membantu menambah traksi mobil, bukan menambah traksi mobil sih, menjaga traksi mobil gitu traksi kan. mobil, benar. Jadi ketika misalkan lo bermanuver jalan tol lagi licin, secara mendadak set gitu, dia sistem itu akan mengurangi. Gue lupa deh sistem itu kerjanya antara throttle atau rem. Throttle sama rem juga jadi fungsi semua. Ada intervensi lah di antara throttle dan rem. Iya, jadi gimana tuh? Jadi ya misalnya posisi mobil lagi agak miring kayak gini, mungkin bagian sisi yang sebelah mana mobil akan ngerem gitu, jadi membalikan posisi mobil itu menjadi lurus lagi. Iya benar. Kayak gitu. Dengan bantuan itu ya, throttle dikurangin, terus remnya membantu secara elektronik gitu. Secara komputer semua yang computerized lah yang mengatur semuanya. Benar. Kurang lebih gitu. Terus juga nih kalau di wiper tuh kadang-kadang ada off, ada on, ada auto, kadang ada INT. INT itu apa? Internasional, nasional. Apa itu? Nggak, INT itu adalah intermittent. Gue tau dulu interval loh itu. Gue taunya intermittent. Intermittent sebenarnya benar. Iya. Apa itu? Jadi intermittent itu speed apa namanya? Speed wipernya tuh ada jedanya. Iya, jeda berapa detik gitu ya. Ada 2 detik, nyala lagi. Dan di beberapa mobil ada yang intermittentnya sudah fix, ada yang bisa diatur. Bisa diatur. Lamanya dia mau nyala lagi itu berapa lama ya tergantung curah hujan itu sendiri. Tapi ya benar-benar. Gitu. Itu. Terus apalagi nih? MID. MID itu adalah multi information
Indomaret. Information display. Iya, jadi biasanya di mobil-mobil modern tuh ada yang di antara speedometer sama tachometer gitu. Misalkan Ada. tengah-tengahnya ada layar-layar. Iya, atau nggak di atas panel AC kadang juga ada. Itu mobil-mobil Toyota 2010-an gitu ya. Kayak Fortuner, Camry. Oh iya, Velonder masih ada ya. Iya Ada juga di ya. situ, Iya. nama intinya. Kalau sekarang sih udah pada di situ Di apa speedometer. di Apalagi kalau di speedometer udah full digital mah, gitu. ya udah pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Terus juga HUD. HUD ini nggak banyak yang make sih sebenarnya mobil-mobil. Iya. Paling common tuh paling banyak di Mazda. Iya, Mazda yang tipe paling atas ya. Iya, Mazda 2 tuh ada. Kemarin gue nyobain ini Baleno di Autodriver tuh ada tuh. Oh ada tuh, Baleno yang baru itu ya? Baleno baru iya, karena habis kayak naik ini fighter jet gitu loh, kayak naik pesawat tempur. Keren-keren, tapi gue matiin mulu sih. Emang kadang ada yang suka, ada yang ganggu. Iya, ada yang ganggu. Benar. Kalau yang kayak Mercy BMW tuh dia dipantulin soalnya kan. Kaca. Iya. Yang Bukan ada reflektor lagi, bukan reflektor kacanya lagi kayak set gitu. Iya, Itu nyebelin, tapi bisa dimatiin untuk Baleno. Kalau si Mazda jadi 2 dia bisa masuk? bisa masuk, bisa ngelipet. Oh. Kalau Mazda 2 tuh tau gue nggak bisa. Nggak bisa ngelipet? Nggak bisa ngelipet. Tapi bisa mati? Nggak bisa. Oh nyala mulu? Apa bisa dimatiin ya? Tapi Kayaknya layarnya bisa tetap deh. kebuka gitu loh. Oh. Layar tetap kebuka, kalau si Baleno bisa ketutup full. Jadi sering gue matiin. Gue buat apa juga sih, mobil juga nggak kenceng. Iya, mau lari kemana sih? Iya. Sampai nggak bisa ngeliat speedometer. Iya kan, makanya. ibaratnya. Itu sih. Tapi biasanya itu mobil-mobil yang high end lah adanya ya. Iya, kepanjangannya apa? Head up display. Oh iya, head up display. Iya, jadi Head up display. Head up display Iya. gitu. Jadi memang sebenarnya tujuan adanya fitur itu supaya memang mata driver tuh selalu fokus ke depan Jalan. aja gitu, ke jalan gitu, sambil lihat jalan ya sambil bisa lihat ya lagi speednya berapa. Ya nggak perlu noleh effort banget gitu kan. Iya, Jadi karena- benar-benar di sini gitu. Kalau lagi misalnya lagi di tol, lagi di kecepatan yang lumayan tinggi, ketika kita lagi ngelihat speedometer kan itu walaupun hanya sepersekian detik, tapi kan ada beberapa meter yang Iya. termakan kita nggak ngelihat gitu. Iya, betul-betul. Untuk menambah konsentrasi lah. Iya, istilahnya. betul. Tuh. Terus ada juga ini RSE. Ini gue pertama kali denger di BMW. Oh, BMW apaan pakai gitu? Bukannya BMW udah pasti ada seri 7 gitu. Oh, yang mahal-mahal. Mahal-mahal. Iya. Udah ada sebutannya RSE. Gue pertama kali denger tuh dari mobil BMW gitu. Sekarang udah banyak ya. Udah banyak. Innova kan namanya RSE. Pun. Iya, yang tipe V gitu kan. Fortuner TRD. Yang Venti itu RSE juga namanya. Jadi RSE itu adalah rear seat entertainment. TV belakang. Gampangnya mah. TV belakang, benar. Oke, Apa lagi, War? yang terakhir nih. Ya apa? Ini kita sering lewat nih, tapi masih banyak yang nggak tahu. Apa tuh? Tol. Tolol. Astagfirullah. Jalan tol. Oh ya. Tolnya itu adalah sebuah singkatan. Lo tau nggak apa? Gue sempet tahu, cuman lupa mulu gitu. Kayak nggak kerimainnya di otak gue gitu loh. Oke. Heeh. Tol itu adalah tax on location. Jadi Berarti ya, L1. iya. Jadi itu adalah bayar pajak di tempat gitu kalau di Indonesia. Oke, Gitu. Ya iya. karena kan kita setiap lewat jalan tol, iya ada yang kita bayar gitu. Gitu. Berarti tol pendek tuh nggak? Di Depok ada tuh. Tol pendek. Ada di Depok dia jalan. Kalau di Google ntar gue cari deh. Dia jalan lewatin rumah orang. Itu buat motong doang. Tapi tulisan di depannya tol pendek. 2.000. Itu kocak Demi apa banget. bayar? Ada iya 2.000. Tapi cuma motor yang bisa lewat. Enggak, mobil juga. Mobil juga Iya, bisa. jadi itu ceritanya tanah warga buat dilewatin mobil, lu mesti bayar gitu karena lu misal muter balik nih, kayak kalau muter balik tuh di UP gitu loh. Jauh. Itu jauh banget. Jadi lu bisa lewat kanan gitu, langsung muter balik. Itu kayak bisa motong 15 menit kali lewat situ. Tapi 2.000 goceng gitu, gue lupa. Itu kocak tuh. Coba ntar gue Tol sisir. pendek. Tol pendek. Orang ada dah. Sama satu lagi deh, War. Mungkin banyak orang nggak tahu. Udah punya mobilnya pun mungkin nggak tahu. Apa tuh? BMW. Ayo apa? Singkatannya. Aduh, ini Bajai susah. merah warnanya. Ntar dulu, gue juga lupa sih. Buyers motor worken apa? Bukan. Bayer Sis Motoren Werke. Oh, gitu? Iya, itu singkatannya. Apa, bener ya. apa? Bayer Sis Motoren Werke. Oh itu Iya, bagiannya. singkatannya itu. Browsing aja pasti itu jawabannya.
Gitu. Satu lagi tadi yang lu sebut. DFSK. DFSK. Dongfeng Sokon. Oh gitu Iya. ya? Emang lebih baik disingkat sih. Iya, itu kayak nama PT sih sebenarnya mobil itu nggak jelas. Dongfeng Sokon. Iya, emang gitu dah. Itu singkatan-singkatan yang kita sampaikan, yang sering banget, yang common banget kita temuin di mobil-mobil ya. Ya. Ya, emang mungkin kalau orang ngerti mobil sih tahu biasanya Iya, umumnya, tapi mungkin ya sekedar informasi aja lah supaya lebih tahu aja gitu ya kan. Kita kan ini Kita kan edukasi. expert banget gitu. Wah gila. Si expert. Ya, jadi gitu episode kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen bila kalian belum. Ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @askawara dan di Adit Widiutomo. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.